Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih banyak di antara Bapak Ibu yang bertanya-tanya terkait dengan profesi, karir, dan penghasilan dosen yang telah seperti yang dibahas dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, di mana sebenarnya entah itu Bapak Ibu sudah mengetahui informasi ini atau belum. Kalaupun belum, nanti akan saya berikan informasi di mana di dalam pusat informasi Sistem Kemendikbudristek itu sebenarnya sudah disediakan beberapa pertanyaan umum yang terkait dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu bisa menyimaknya sampai akhir di video ini ya untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman di dalam menyimak dari video-video saya. Nah, apa sajakah itu? Jadi, uh, ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum oleh Kemendikbudristek itu disesuaikan dengan masing-masing porsi ini ya. Jadi kalau yang berkaitan dengan profesi dosen, ya tentunya pertanyaannya yang berhubungan dengan profesi dosen. Kalau yang berkaitan dengan karir, ya karir dosen. Begitupun juga dengan penghasilan dosen. Nah, coba kita lihat mulai dari yang profesi dosen dulu. Nah, di sini ada beberapa muncul banyak pertanyaan Bapak Ibu ya yang terkait dengan profesi dosen. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah apakah pemenuhan tridharma itu dibebankan pada perguruan tinggi atau individu dosen? Lalu, apakah dosen dapat memilih fokus pada salah satu tridharma perguruan tinggi seperti pengajaran saja? Nah, sebenarnya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 14 tahun 2005, dosen itu dapat melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Namun, sebenarnya komposisi masing-masing dharma dalam pemenuhan beban kerja setiap dosen itu ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja perguruan tinggi. Di mana ini ada kaitannya dengan Kemendikbudristek nomor 500 tahun 2024. Jadi, Bapak Ibu, di dalam aturan terbaru itu, Bapak Ibu boleh memilih salah satu dharma yang paling diutamakan. Gitu. Komposisi proporsinya yang paling diutamakan. Kalau sukanya mengajar, ya mungkin proporsi atau persentase mengajarnya lebih besar dibandingkan dengan dharma yang penelitian ataupun yang pengabdian. Bukan berarti ketika Bapak Ibu sudah memilih dharma pendidikan ya atau pengajaran, bukan berarti yang dharma penelitian maupun dharma pengabdian itu kemudian tidak dilaksanakan. Tetap harus dilaksanakan Bapak Ibu ya. Cuman Bapak Ibu tinggal memilih mana dharma yang paling Bapak Ibu utamakan. Nah, di sini nanti universitas itu juga akan menyusun SOP yang berkaitan dengan indeks kinerja dosen, kemudian target kinerja dari perguruan tinggi tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu, apakah jabatan akademik profesor akan diberikan oleh perguruan tinggi, bukan lagi oleh negara? Selain itu, benarkah profesor dianggap sebagai jabatan akademik sehingga tidak dapat disandang lagi setelah pensiun atau pindah instansi? Jadi Bapak Ibu, profesor itu jabatan akademik, ya profesor itu. Sama halnya dengan asisten ahli, lektor maupun lektor kepala, gitu. Ya mungkin banyak sekali Bapak Ibu yang mendengar isu-isu ketika di lingkungan kerjanya, ada yang disebutkan dengan gelar gitu. Sebenarnya bukan gelar, tapi jabatan akademik ya. Sama halnya dengan jabatan fungsional gitu. Kita mengajukan jabatan fungsional. Ya. Jadi apakah profesor kedepannya itu akan diberikan oleh perguruan tinggi? Tentunya benar. Nah, di mana Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu mengatur norma standar, prosedur, dan kriteria mengenai profesi dan karir dosen. Namun, jabatan akademik ini diatur dan ditetapkan oleh perguruan tinggi, bukan lagi oleh negara. Nah, selain itu, bagi dosen yang berpindah instansi, jabatan akademik pada instansi tujuan diatur oleh dan ditetapkan oleh instansi tujuan. Artinya seperti apa, Bapak Ibu? Jadi, ini yang banyak juga dikhawatirkan oleh teman-teman dosen, terutama karena berkaitan dengan perpindahan dosen ke instansi yang lain, karena sudah tidak dibutuhkan lagi yang namanya lolos busuk, sehingga yang perlu diperhatikan apa Bapak Ibu? Yang perlu diperhatikan itu adalah
ketika Bapak Ibu itu pindah ke instansi yang baru, itu Bapak Ibu harus bisa memastikan bahwa apakah ketika pindah ke instansi yang baru itu jabatan akademiknya masih melekat pada diri dosen, atau kalau misalnya masih melekat, itu apakah jabatan akademiknya itu minimal setara dengan jabatan akademik pada instansi lain, atau justru menawarkan jabatan akademik yang lebih rendah atau yang lebih tinggi gitu. Nah, contohnya, misalnya Bapak Ibu di instansi yang lama memiliki jabatan akademik lektor. Tetapi ketika pindah ke instansi yang lain karena mungkin track recordnya itu bagus, ya, kemudian memiliki banyak artinya dia lebih produktif, mungkin saja pada instansi yang baru Bapak Ibu itu akan ditawarkan menjadi lektor kepala yang tadinya di instansi sebelumnya yaitu lektor. Tetapi kalau misalnya pindah ke instansi yang lain justru ditawarkan jabatan akademik yang lebih rendah, maka Bapak Ibu harus berpikir-pikir dulu nih, perlukah harus pindah atau tidak? Dan kalaupun tidak jadi pindah, dosen-dosen yang lain di lingkungan kampus yang lama tidak perlu harus membuli dosennya, gitu. Karena perpindahan dosen ke instansi yang satu atau ke universitas yang lain itu bukan lagi merupakan sesuatu hal yang asing. Ya mungkin kalau selama ini mungkin asing gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah apakah setiap program studi diharapkan memiliki minimal satu profesor sebagai syarat ideal. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu tidak mengatur sebenarnya jumlah minimal profesor dalam setiap program studi. Ini yang kemarin banyak disibukkan ya. Kalau saya kemarin mengikuti salah satu webinar, itu kok banyak sekali justru pimpinan atau wareknya itu lebih khawatir bahwa teman-teman yang lagi sekolah itu harus memikirkan disertasinya itu seperti apa yang kemudian bisa nanti untuk karir profesornya. Ya kita paham bahwa karir tertinggi dalam seorang dosen itu adalah menjadi guru besar. Tetapi yang perlu diperhatikan itu bahwasanya setiap jurusan itu sudah memiliki yang namanya organisasi tertentu. Di mana organisasi tertentu itu sudah memetakan setiap rumpun ilmu, cabang ilmu, dan rating ilmu. Jadi tidak logis kalau misalnya dalam satu program studi itu hanya cuma satu profesor. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya tidak ketemu di rumpun ilmunya, Bapak Ibu bisa cari di cabang ilmunya. Kalau tidak bisa ketemu di cabang ilmunya, ada di ranting ilmunya, dan itu pasti ketemu. Jadi kalau kita tarik kepada aturan akreditasi, semakin banyak dosen yang memiliki jabatan akademik yang lebih tinggi, maka nilainya akan semakin besar. Nah, oleh karena itu sebenarnya tidak ada batasan. Di dalam satu program studi itu hanya cuma ada satu profesor. Bukan, ya. Tetapi di dalam sebuah perguruan tinggi itu bisa mempromosikan dosen ke jenjang akademik profesor secara mandiri. Jadi bukan lagi diatur oleh negara, tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, sayangnya Bapak Ibu harus memperhatikan ini karena Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu selaras dengan Kemendikbudristek nomor 500 tahun 2024. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu sudah menyusun yang namanya indeks kinerja dosen, kemudian ada dosennya yang katakanlah saat ini sudah menjadi guru besar ataupun yang masih lektor kepala, kemudian di suatu hari ketika di dalam pelaporan IKD-nya itu ditemukan hal-hal misalnya melanggar kode etik dosen, kemudian kode etik nasional, maka risikonya adalah Bapak Ibu akan mendapatkan demosi. Ya, nah bukan hanya Bapak Ibu sendiri, tetapi kampusnya juga akan mendapatkan demosi. Demosi yang paling tertinggi itu adalah kalau dosen itu akan diturunkan jabatan akademiknya, sedangkan universitasnya itu akan dicabut izinnya. Itu, jadi dipikirkan baik-baik ketika menyusun IKD, kemudian mempromosikan dosennya ke jenjang akademik yang lebih tinggi. Itu disesuaikan dengan kemampuan dosennya. Jangan
mengikuti ego bahwa universitas saya harus punya banyak profesor, kemudian dosen-dosen saya harus memiliki jabatan akademik yang tinggi. Harus disesuaikan dengan kemampuan dosennya, ya. Kalau kemampuan dosennya ya hanya cuma, katakanlah hanya cuma lektor kepala dan cuma tidak bisa menghasilkan katakanlah publikasi seperti yang telah disusun berdasarkan IKD minimum, ya itu adalah kapasitas dan kualitas karyawanmu, dosenmu, seperti itu. Jadi penting untuk, terutama universitas-universitas swasta itu harus sudah memperhatikan hal tersebut ya di dalam menyusun IKD-nya. Kemudian, apakah dosen NIDK itu dapat naik jabatan menjadi profesor? Ya, dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini tidak ada lagi dosen NIDK, Bapak Ibu ya. Status dosen itu hanya cuma terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap, gitu. Nah, dosen tetap dan tidak tetap itu dilihat dari jumlah atau beban SKS yang mereka tempuh, ya. Jadi, kalau yang dosen tetap itu adalah beban kerjanya lebih dari sama dengan 12 SKS, sedangkan kalau dosen yang tidak tetap adalah kurang dari 12 SKS. Begitu. Itu berbeda lagi kalau kemudian Bapak Ibu bisa mengambil side job di universitas yang lain. Gitu. Nah, ketika Bapak Ibu mengambil side job di universitas yang lain, tetap yang dihitung adalah beban kerja pada universitas induknya. Gitu. Begitupun untuk pelaporan BKD dan pelaporan IKD-nya. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang mendapatkan side job di universitas yang lain itu tidak diakui kinerjanya untuk pelaporan BKD maupun untuk pelaporan IKD, gitu ya. Berikutnya, apakah dosen NIDK itu dapat dihitung dalam pemenuhan rasio dosen dan jenjang jabatan untuk akreditasi? Nah, di dalam Permendikbudristek, kadang ya pertanyaannya ini tidak sesuai dengan ini ya, tidak sesuai dengan aturan gitu ya. Kenapa kok mempertanyakan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan? Penting Bapak Ibu untuk membaca sedetail mungkin aturan-aturan yang telah ditetapkan, ya. Jadi, di dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini, itu hanya mengatur dua status dosen, dosen tetap dan tidak tetap. Jangan lagi bertanya tentang terkait dengan NIDK, kemudian hubungannya dengan akreditasi. Itu sudah tidak ada, gitu. Nah, sedangkan kalau yang berkaitan dengan instrumen akreditasi, itu diatur di dalam aturan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Dan saya yakin, itu sudah nanti akan ada pembaharuannya terkait dengan tersebut karena dosen itu sudah tidak ada lagi dosen NIDK atau NIDN ya, bahkan kan sudah berubah menjadi NIPTK. Kemudian jika perguruan tinggi memiliki dosen baru yang baru bekerja kurang dari setahun, apakah bisa langsung diangkat menjadi asisten ahli untuk magister dan lektor untuk doktor? Nah, apakah dosen yang baru diangkat menjadi dosen tetap ini berarti bisa langsung diberikan jabatan akademik? Nah, ini yang menarik, bahwasanya di dalam Permendikbudristek tersebut itu mengatur bahwa dosen yang memiliki jabatan akademik jika pada paruh waktu bekerjanya pada sebuah perguruan tinggi itu memenuhi beban kerja lebih dari 12 SKS, maka dosen tersebut itu langsung disebut sebagai dosen tetap dan sudah langsung memiliki jabatan akademik. Jadi tidak perlu lagi harus menunggu 2 tahun, kemudian harus menghasilkan paper, tidak. Yang terpenting itu adalah beban kerjanya itu lebih 12 SKS. Tetapi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, aturan Permendikbudristek ini itu selaras dengan Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024. Bukan berarti ketika Bapak Ibu baru pertama kali menjadi dosen, kemudian langsung diangkat, kemudian langsung mendapatkan beban kerja 12 SKS, kemudian Bapak Ibu, karena sudah dianggap sebagai dosen tetap, kemudian Bapak Ibu seakan-akan melupakan nih kegiatan tridharmanya, padahal IKD di dalam sebuah universitas sudah disusun. Artinya apa? Bapak Ibu tetap harus memproduksi atau menghasilkan jurnal-jurnal atau menulis artikel-artikel yang kemudian dipublikasikan di jurnal internasional. Jadi Bapak Ibu, intinya kita tidak bisa melihat hanya dari segi atau hanya dari aturan Permendikbudristek saja nomor 44 ini. Tetapi Bapak Ibu juga harus melihat aturan di Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024. Oke. Kemudian, perlu penegasan bahwa ketentuan peralihan dalam pasal 63 huruf A terkait dengan pemberian jabatan akademik asisten ahli dan lektor itu hanya berlaku bagi dosen tetap dan bukan calon dosen tetap. Bapak Ibu ya.
Nah, kenapa kok di sini bukan calon dosen tetap? Karena di universitas swasta itu biasanya ada skema calon dosen itu. Jadi dosen tersebut itu dilihat dulu nih kinerjanya seperti apa. Karena biasanya ya karena kan dosen di PTS itu kan bisa sewaktu-waktu kalau ada kesempatan tes CPNS, bahkan dia tidak izin, kemudian tes CPNS, kemudian lolos, maka dia sewaktu-waktu bisa keluar tuh. Oleh karena itu, di universitas swasta itu biasanya menerapkan yang calon dosen tetap. Nah, di aturan Permendikbudristek itu tidak ada yang namanya calon dosen tetap. Nah, oleh karena itu, terutama untuk PTS-PTS, itu harus sudah merubah mindsetnya, sudah tidak ada lagi calon dosen tetap. Jadi, kalau misalnya kita ya mau menerapkan seperti sistem penerimaan yang ada dosen yang ada di luar negeri, ya seperti saya lebih setuju seperti yang dinyatakan oleh Wakil Menteri Pendidikan sekarang ya, yang apa Bu Kristi itu yang menyebutkan bahwa kalau di luar negeri itu 70%-nya itu adalah by riset dosen-dosennya. Nah, saya lebih setuju yang itu. Jadi, kalau di luar negeri itu, ini hanya cerita saja Bapak Ibu, dan mudah-mudahan Indonesia bisa mengadopsi ini. Artinya apa? Kita itu sudah sejak awal salah di dalam proses apa perekrutan dosen. Kalau seperti kita menerapkan seperti yang di Indonesia, yang di luar negeri, bahwa dosen-dosen itu satu minimal harus bergelar S3 ya, harus bergelar doktor, maksudnya berarti dia sudah lulus S3. Kemudian universitas itu memiliki kebijakan bahwa dia harus bisa publikasi ini dalam 1 tahun itu berapa, disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Jadi, kalau di luar negeri itu, orang-orang yang bergelar doktor, yang tidak menjadi dosen itu banyak. Nah, kemudian mereka dipakai sebagai praktisi-praktisi mengajar. Nah, seperti itu yang mereka ngajarnya hari Sabtu dan Minggu. Nah, kemudian berikutnya itu adalah kenapa jabatan fungsional dokter pendidik klinis digolongkan sebagai dosen tidak tetap. Ini ya, sudah dijelaskan di sini bahwa seorang ASN tidak dapat memiliki 2 jabatan fungsional. Jabatan fungsional dokter pendidik klinis merupakan jabatan fungsional yang berbeda dengan jabatan fungsional dosen. Ya. Kemudian pasal 606 PP 28 tahun 2024 itu merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan pengacuran bahwa pendidik klinis itu dapat memiliki jenjang jabatan akademik sampai dengan jabatan profesor setelah memenuhi persyaratan, dan bahwa ketentuan mengenai pendidik klinis sebagaimana diatur kecap sendiri dan peraturan presiden dengan demikian pengaturan mengenai pendidik klinis ini dipisahkan dari pengaturan mengenai dosen. Selanjutnya, definisi dosen tetap itu adalah kembali lagi kepada yang di atas tadi, bahwa dia memiliki beban kerja 12 SKS. Nah, karena dosen pendidik klinis itu tidak bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi, maka tidak termasuk di dalam definisi dosen tetap. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Kemudian, menurut pasal 65 Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, per Desember 2024 itu tidak ada lagi pegawai non-ASN yang direkrut oleh instansi pemerintah. Karena instansi pemerintah itu hanya boleh merekrut PNS dan P3K. Lalu bagaimana dengan kebutuhan PTN Badan Hukum untuk merekrut pegawai non-ASN? Padahal di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu PTN Badan Hukum itu diharapkan merekrut dan mengelola pegawainya sendiri. Ya, karena mereka kan bisa mengelola keuangannya sendiri ya. Jadi, PTN Badan Hukum itu memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan pengaturan ini selaras dengan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024. Nah, saat ini pemerintah itu sedang dalam proses harmonisasi rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menselaraskan antara peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dengan Undang-Undang 20 Tahun 2023, yaitu tentang rancangan peraturan pemerintah tersebut. Itu akan menegaskan bahwa yang pertama itu pegawai ASN yang sudah bekerja pada PTNBH dengan status ASN tetap berstatus ASN hingga pemberhentian sesuai peraturan ASN. Yang kedua, kedepannya pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan pada PTN itu di PTN Badan Hukum itu berstatus sebagai PTN Badan Hukum.
Kemudian yang berikutnya itu adalah untuk usulan formasi dan kebutuhan jabatan akademik, apakah dapat diusulkan sewaktu-waktu atau ada periode tertentu untuk pengusulannya. Nah, jadi saat ini di Permendikbudristek itu tidak ada lagi formasi bagi selain dosen ASN ya. Tapi dia mengatur bahwa jumlah dosen dengan jabatan akademik profesor yang menerima tunjangan kehormatan dan dari kementerian ditetapkan oleh kementerian berdasarkan kinerja dari perguruan tinggi tersebut. Jadi ini yang menjadi perhatian khusus bahwa bagi profesor itu akan mendapatkan tunjangan kehormatan dari kementerian itu dinilai berdasarkan dari kinerja perguruan tingginya. Ya, seperti apa kinerja perguruan tingginya? Nah, itu didasarkan pada Kemendikbudristek nomor 500 tahun 2024 itu tadi. Makanya saya sampaikan bahwa saat ini universitas itu harus lebih berhati-hati untuk mempromosikan dosennya ke lektor maupun ke guru besar. Khawatirnya kalau misalnya kinerja perguruan tingginya itu tidak memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan oleh kementerian, maka besar kemungkinan profesor-profesor di universitas tersebut itu juga tidak akan menerima tunjangan kehormatan. Itu yang harus disayangkan, ya. Yang berikutnya itu adalah dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, biaya sertifikasi dosen ini dibayarkan oleh perguruan tinggi pengusul, ya. Dimana bagaimana untuk perguruan tinggi yang memiliki dana terbatas, apakah menjadi tanggung jawab dosen? Nah, biaya penyelenggara sebenarnya sertifikat dosen itu tetap menjadi tanggung jawab perguruan tinggi karena dosen itu berkontribusi kepada perguruan tingginya, ya. Ini. Nah, ada beberapa pejabat-pejabat di dalam perguruan tinggi itu bahkan dosennya itu di-cut untuk sesuatu yang menurutnya karena misalnya tidak mendapatkan transport karena tidak datang ke perguruan tingginya karena misalnya statusnya adalah tugas belajar. Tetapi kalau yang bersangkutan itu memiliki kontribusi yang besar terhadap universitasnya, berarti jauh lebih baik dibandingkan mereka yang mendapatkan transport dan dapat datang setiap hari, kan begitu logikanya. Dan perlu diingat bahwa di dalam peraturan Kemendikbudristek nomor 24 itu semua perguruan tinggi yang terakreditasi itu dapat melaksanakan sertifikasi untuk dosen mereka sendiri dengan proses yang lebih sederhana dan berfokus pada portofolio dosen. Dengan demikian, semestinya biaya penyelenggaraan sertifikasi itu tidak tinggi. Nah, kemudian berikutnya itu apakah sertifikasi akan dilakukan berdasarkan kelayakan tanpa harus menunggu kuota. Nah, jadi di dalam peraturan terbaru ini, itu mengatur bahwa jumlah peserta sertifikasi pendidik untuk dosen setiap tahun ditetapkan oleh menteri, sehingga tetap ada kuotanya. Nah, kemudian bagaimana pemenuhan beban kerja dosen bagi dosen yang memiliki jabatan pada perguruan tinggi di luar jabatan yang disebutkan dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini. Misalnya seperti pemimpin atau wakil pemimpin, direktur, kepala lembaga atau kantor, atau dekan dan wakil dekan. Ini akan dikembalikan kepada kebijakan universitas yang disesuaikan dengan IKD yang telah disusun, Bapak Ibu ya. Kemudian, bagaimana jika dosen merasa bahwa beban kerja yang diberikan perguruan tinggi itu melampaui batas? Adakah mekanisme untuk melaporkan hal tersebut? Jadi kalau sudah melampaui batas, ya itu dijadikan sebagai beban lebih, ya. Ya, jadi nggak usah terlalu khawatir bahwa yang penting itu adalah memenuhi syarat minimum indikator dosen, ya, indeks kinerja dosen. Nah, itu untuk yang bagian profesi dosen. Nah, sekarang kita masuk ke karir dosen. Nah, karir dosen ini juga ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama itu adalah, apakah dosen yang mengajar di 2 perguruan tinggi itu bisa dilaporkan keduanya pada sasaran kinerja? Ini yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya, bahwa di Permendikbudristek itu nomor 44 tahun 2024, dosen tetap yang telah memenuhi beban kerja paling sedikit 12 SKS itu dapat melaksanakan tridharma sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi lain dengan izin dari perguruan tinggi asal. Namun SKP yang katanya nanti ya dengan keluarnya Kemendikbud nomor 500 itu sudah akan sebagai penggantinya SKP. Itu
merupakan realisasi kontrak kinerja antara dosen ASN dengan pejabat penilai kinerja, sehingga hanya mencangkup kinerja pada perguruan tinggi asal. Artinya seperti apa, Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, kinerjanya itu yang dihitung itu hanya cuma dari apa? Dari universitas induknya. Jadi kinerja yang di luar dari universitas induknya itu tidak dianggap, ya, atau tidak bisa dihitung. Gitu. Kemudian, apakah perbedaan makna dari indikator kinerja dosen IKD dan beban kerja dosen? Jadi IKD dalam indikator yang ditetapkan oleh perguruan tinggi ini untuk mengatur ya kinerja dosen pada jabatan akademik tertentu, di mana dosen yang mencapai IKD dengan melaksanakan beban kerja, sehingga BKD-nya adalah bentuk pemenuhan dari IKD. Artinya apa, Bapak Ibu? IKD itu kita melaporkannya setiap tahun, sedangkan BKD itu setiap semester. Jadi, kalau Bapak Ibu punya pelaporan di BKD 2 semester itu bisa ditarik ke laporan IKD-nya. Asalkan itu memenuhi standar minimum IKD yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Seperti itu. Kemudian, apakah dosen diharapkan segera menentukan rumpun ilmu yang sesuai untuk karir akademiknya? Ini sudah terjawab di sister, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang nih dosen yang bertanya yang enggak aja ya. Kemudian, bagaimana mekanisme dosen yang ingin promosi menjadi profesor di perguruan tinggi yang belum merupakan IKD ya, yang belum menerapkan IKD? Ini bukan menerapkan IKD ya, kita itu harus sudah menerapkan IKD, bukan karena menerapkan atau masa peralihan maksudnya gitu ya. Jadi di dalam Permendikbudristek nomor 44 itu juga mengatur bahwa perguruan tinggi yang belum memenuhi syarat untuk mempromosikan dosen ke jenjang jabatan akademik profesor itu dapat melakukan promosi tersebut setelah mendapatkan rekomendasi yang pertama dari tim promosi dosen ya dari perguruan tinggi lain yang memenuhi syarat, atau B itu tim promosi dosen yang dibentuk oleh kementerian. Nah, kemudian apakah pimpinan struktural seperti rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan itu dibebaskan dari tridharma perguruan tinggi, namun dianggap telah memenuhi IKD dan BKD? Ini enggak ya. Jadi Permendikbudristek nomor 44 itu mengatur bahwa penugasan sebagai rektor, wakil rektor, dan lain sebagainya itu bersifat penuh waktu dan dianggap telah memenuhi beban kerja. Nah, pemenuhan beban kerja ini telah ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi perguruan tinggi itu mengatur IKD khusus untuk yang seperti ini ya, yang rektor, wakil rektor ini ya. Kemudian apakah kenaikan jabatan fungsional tidak lagi berbasis penetapan angka kredit tetapi melalui uji kompetensi? Nah, di Permendikbudristek nomor 44 itu mengatur bahwa kenaikan jenjang jabatan dosen itu ditetapkan oleh perguruan tinggi dosen yang memenuhi persyaratan. Namun, untuk dosen ASN itu perlu untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan mengenai ASN. Dan waktu dekat itu akan diterbitkan peraturan tentang dosen ASN melalui Permenpan RB tentang jabatan fungsional dosen dan Kemendikbudristek tentang petunjuk teknis jabatan fungsional dosen. Jadi, harus ditunggu ya Bapak Ibu. Kemudian, apakah kewajiban khusus BKD itu masih berlaku? Bagaimana dengan penerapan sanksinya? Jadi, di dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu, pemerintah itu tidak lagi sebenarnya mengatur kewajiban khusus beban kerja dosen. Kenapa demikian? Karena ini sudah nanti akan dikaitkan dengan IKD, gitu ya. Jadi, perguruan tinggi itu sudah menetapkan IKD dari komposisi pemenuhan beban kerja dosen. Nah, artinya, kalau Bapak Ibu lihat ya, di dalam IKD itu syarat untuk pemenuhan minimal IKD itu jauh lebih menurut saya ya, jauh lebih berat dibandingkan dengan yang BKD. Ya, meskipun di dalam IKD itu adalah masa berlakunya 3 tahun. Ya, sedangkan juga di BKD itu juga masa berlakunya 3 tahun. Cuma contoh misalnya ya. Contoh misalnya lektor kepala. Lektor kepala itu dia bisa, kalau di laporan BKD, dia bisa menghasilkan minimal 1 jurnal internasional bereputasi, baik itu sebagai penulis pertama ataupun koresponding ataupun anggota, atau menghasilkan minimal 2 publikasi di jurnal Sinta 2 gitu. Nah, sedangkan di IKD itu tidak lagi adanya jurnal nasional khusus untuk yang lektor kepala. Gitu, semuanya jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi.
Jadi kemarin waktu saya share ke dosen-dosen, teman-teman dosen yang lain itu, saya bilang mereka-mereka yang sudah lekap kepala itu, saya bilang bye-bye untuk jurnal nasionalnya karena sudah tidak berlaku lagi dengan mereka. Kemudian bagaimana dengan taraf demosi? Taraf demosi ini sesuai dengan Kemendikbud Ristek, perguruan tinggi itu dapat melakukan demosi terhadap dosen yang tidak memenuhi beban kerja DKN. Ya tidak memenuhi SKB, melakukan pelanggaran integritas akademik, disiplin, dan kebetulan DKN. Dan atau tidak memenuhi taraf lain terkait dengan tridharma yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Kemudian, bagaimana dampak demosi di jabatan akademik DKN dengan keterkaitan penurunan golongannya? Ya? Jadi kalian dosen selain hukum itu tidak memiliki golongan, gitu ya. Sepertinya apa? Ya, karena kita menggunakan impasif ya. Nah, bagi dosen ASN baik promosi maupun demosi tidak hanya diatur dalam Kemendikbud Ristek, melainkan juga pada peraturan mengenai ASN. Dalam waktu dekat ini itu akan diterbitkan pengaturan dosen ASN ya. Jadi kita menunggu saja. Kemudian adakah mekanisme perlindungan demosi? Biasanya itu ada ya Bapak Ibu kan? Tidak mungkin kalau misalnya ya kita bisa juga protek men, gitu. Intinya seperti itu. Kemudian apakah Anjani adalah aplikasi terbaru yang akan menggantikan Sisa? Ini yang banyak di catatan awal mulanya muncul peraturan tersebut, ini ada 11 catatan yang setidaknya dicatat oleh teman-teman dosen, di mana Anjani itu merupakan kewajiban yang digunakan untuk pelaporan dan pemeriksaan pelanggaran integritas bahkan di akademik yang menghasilkan karya ilmiah. Sedangkan Sinta itu khusus untuk laporan yang berkaitan dengan output dosen dan perguruan tinggi yang melakukan penelitian. Jadi berbeda Bapak Ibu, ya. Jadi untuk yang angkat kredit tetap disita, sedangkan Anjani itu sebagai pengontrol melakukan pelaksanaan dari pemeriksaan pelanggaran integritas akademik. Misalnya Bapak Ibu publikasi di jurnal-jurnal yang tidak kredibel semacam itu, kemudian discontinue, itu tugasnya di aplikasi Anjani ini. Kemudian apa yang terjadi dengan sertifikat dan karir dosen jika pindah ke perguruan tinggi? Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya. Jadi Bapak Ibu boleh pindah ke perguruan tinggi itu asalkan tadi ditawarkan dengan jabatan akademik yang minimal sama atau lebih, kemudian jabatan akademik itu masih melekat di situ, termasuk di dalamnya adalah kita yang sudah tersertifikasi itu apakah sertifikasinya masih tetap berlaku gitu. Nah, kemudian bagaimana proses pemindahan dosen antar perguruan tinggi? Apakah masih butuh yang namanya surat lolos butuh dan rekomendasi? Saat ini tuh sudah tidak dibutuhkan lagi yang namanya surat lolos butuh ya Bapak Ibu, dan rekomendasi ya dari LL Dikti. Jadi Bapak Ibu bebas tuh mau pindah kemana aja. Kemudian bagaimana dengan dosen yang mengalami pindah home base? Apakah mengikuti IKD di PT sebelumnya atau PT saat ini? Jadi pindah home base ini ada dua ya Bapak Ibu ya, pindah home base internal atau pindah home base eksternal. Itu. Jadi kalau pindah home base internal ya di kampusnya sendiri, kalau pindah home base eksternal berarti pindah ke kampus yang lain. Nah, ini tentunya mengikuti IKD kalau pindah ke kampus yang lain ya, tentunya mengikuti IKD pada PT yang ditujunya. Gitu. Ya, berbeda kalau yang pindah home base internal ya. Kemudian kapan regulasi baru untuk pelaporan BKD ini diberlakukan? Ini mulai Juli Agustus 2005 ini, 2025 itu baru akan direalisasikan ya. Jadi untuk semua dosen dan PT itu diwajibkan sudah menggunakan BKD regulasi baru ya. Jadi itu akan nanti informasinya kita Bapak Ibu akan tunggu ya. Kemudian berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 44 tahun 2024 ini, seorang dengan kualifikasi S3 yang baru mendaftar menjadi dosen mendapatkan jabatan akademik lektor ya. Bagaimana dengan dosen yang saat ini menjabat lektor namun belum S3? Apakah dosen yang bersangkutan harus melanjutkan studi? Ya kalau memenuhi ya lanjutlah. Kalau tidak ya nanti Bapak Ibu bisa rasakan sendiri karena ada hubungannya dengan IKD ya. Kemudian apakah dosen dan kualifikasi S3 yang saat ini belum memiliki jabatan akademik atau masih berstatus asisten ahli, otomatis akan mendapatkan jabatan akademik lektor? Ya
ini dosen yang dengan kualifikasi pendidik doktor atau setara saat ini belum memiliki jabatan akademik itu diberikan jabatan akademik lektor asalkan dia sudah memiliki beban kerja lebih dari 12 SKS ya. Tidak berlaku bagi dosen yang memiliki jabatan akademik. Kemudian bagaimana mekanisme pengangkatan jabatan LK dan GB menurut Permendikbudristek? Ini tetap melalui sister ya Bapak Ibu ya. Kemudian harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah sudah ditetapkan di dalam Permendikbudristek nomor 44 ya. Yang masih rancu itu inilah, telah menjadi dosen tetap selama 10 tahun. Ini terutama untuk yang guru besar ya. Apakah 10 tahun ini adalah pertama kali diangkat? Karena aturan ini kan aturan yang dosen yang baru masuk itu bisa diangkat langsung menjadi, bisa mendapatkan jabatan fungsionalnya asalkan sudah mendapatkan beban kerja lebih dari 12 SKS. Sedangkan di aturan lama itu menyebutkan bahwa dosen yang dipromosikan ke guru besar itu minimal telah menjadi atau mendapatkan jabatan akademik pertamanya itu 10 tahun terhitung dari TMT-nya itu ya. Gitu. Jadi ini masih agak rancu juga ini. Terus bagaimana mekanisme perhitungan SKS bagi dosen PT vokasi ya? Nah, ini diatur oleh perguruan tinggi masing-masing Bapak Ibu. Nah, bagaimana mekanisme kenaikan jabatan untuk dosen non ASN ya atau non PNS? Apakah dosen non ASN atau non PNS yang sudah memiliki jabatan akademik itu bisa naik pangkat atau hanya ada kenaikan masa kerja tanpa pangkat? Jadi dosen tetap baik PNS maupun non PNS itu memiliki jabatan akademik ya. Nah, itu untuk PNS itu bisa naik pangkat jabatan, namun untuk non PNS itu hanya cuma naik jabatan akademik saja. Kemudian bagi dosen tetap non ASN atau non PNS lalu diangkat menjadi dosen tetap ASN atau PNS pada formasi asisten ahli, apakah dapat ditetapkan kembali menjadi jabatan lektornya? Ya, jadi apabila seorang telah memiliki jabatan akademik pada sebelumnya, Permendikbudristek 44 tahun 2024 terbit, tetap dengan jabatan akademiknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap mendapatkan jabatan akademiknya, tidak akan hilang. Nah, kenaikan jabatan akademik itu dilakukan melalui proses promosi berdasarkan ketentuan Permendikbudristek 44 ini tahun 2004 dengan mempertimbangkan formasi yang tersedia pada perguruan tingginya. Kemudian bagi dosen mata kuliah umum, apakah bisa mengajukan kenaikan jabatan sampai guru besar selama tidak ada profesor pada rumpun ilmu dalam perguruan tinggi tersebut? Nah, ini harus memenuhi syarat juga ya, seperti yang telah ditetapkan atau yang telah memenuhi IKD dari universitasnya. Intinya semacam itu Bapak Ibu. Dan tentunya yang paling utama ya harus lulus doktor dulu, harus bergelar doktor ya. Kemudian ada batasan usia untuk pengajuan kenaikan jabatan guru besar. Jadi untuk pengajuan ke promosi jabatan akademik profesor ini dilakukan sebelum batas usia pensiun sebagaimana yang diatur pada undang-undang yaitu 65 tahun Bapak Ibu. Ya. Nah, siapa yang mengatur tim penilai guru besar atau profesor? Nah, di situ di dalam peraturan sudah disebutkan. Jadi paling sedikit itu 5 profesor pada rumpun ilmu dosen yang mengajukan promosi, di mana 3 profesornya itu dari perguruan tinggi lain. Kemudian, bagaimana dengan jabatan fungsional dosen P3K di PTNBH yang sudah tidak ada formasi ASN P3K dengan kenaikan ke guru besar karena jabatan guru besarnya tidak ada. Jadi dosen P3K ini itu mengikuti peraturan perundang-undangan P3K, ya, di mana formasi jabatan P3K itu berdasarkan formasi yang dibutuhkan. Nah, khusus untuk profesor atau guru besar pada P3K itu dapat diajukan perguruan tinggi dengan mekanisme ajuan formasi terlebih dahulu ke Kementerian Pan-RB. Kemudian, apakah dosen yang saat ini sedang berstatus tugas belajar dapat diberikan jabatan akademik sesuai dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2004? Nah, sebelumnya ini perlu dipertanyakan terlebih dahulu dosen yang bersangkutan itu termasuk tubel yang mana diantaranya. Misalnya, dosen tubel dengan bebas tugaskan, maka pemberian atau kenaikan jabatan akademik dapat diajukan setelah tubelnya selesai. Ya, minimal 2 tahun atau setelah 3 tahun setelah lulus. Kemudian apabila dosen tubel dengan melaksanakan tugas, maka pemberian atau kenaikan jabatan akademiknya dapat diajukan di masa tubel. Ya. Kemudian selanjutnya itu tahapan untuk pengajuan kenaikan jabatan akademik, yaitu PT menetapkan SK
dosen tetap, kemudian PT menetapkan SK jabatan akademik berdasarkan kualifikasi dan formasi di perguruan tingginya. Kemudian bagaimana dengan mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PT secara detail terkait dengan pemberian jabatan fungsional untuk dosen tetap sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Ini tentunya mekanismenya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi PT itu menetapkan SK dosen tetap dulu, baru menetapkan SK jabatan akademik. Lalu bagaimana dengan mekanisme detail terkait dengan demosi untuk non-ASN berdasarkan peraturan ini? Jadi Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu ditujukan bagi dosen ASN dan non-ASN. Jadi semuanya berlaku Bapak Ibu ya. Tidak memandang status dosen ASN atau non-ASN. Nah itu untuk yang karir dosen. Nah bagaimana dengan yang penghasilan dosen? Ini yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak dosen ya. Nah jadi kalau yang penghasilan dosen itu bahwa Permendikbudristek itu mengatur bahwa penghasilan dosen selain ASN itu mengikuti peraturan ketenagakerjaan ya. Jadi dosen-dosen swasta ya non ASN, dosen-dosen non ASN maksudnya non PNS itu penghasilan dosen itu ditetapkan atau mengikuti peraturan ketenagakerjaan. Ini yang masih rancu. Karena kalau kita mau mengikuti ketenagakerjaan tentu ya banyak sekali dosen yang tidak mendapatkan penghasilan dosen selayaknya seperti yang telah ditetapkan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, PTS itu harus sudah bisa itu menggaji dosen-dosennya minimal sesuai dengan UMR masing-masing daerah. Kemudian, terkait dengan tabel lampiran rujukan nominal tunjangan profesi dan kehormatan non-ASN untuk pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, apakah PTN Badan Hukum bisa menentukan jumlah tunjangan profesi yang lebih tinggi sesuai dengan penyetaraan pangkat golongan? Jadi, di dalam Permendikbudristek ini, PTNBH itu memberikan tunjangan profesi dan tunjangan kehormatannya, ya. Namun PTNBH itu sangat dipersilakan untuk menambahkan tunjangan lain di atas tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan kepada dosen sesuai dengan persyaratan pangkat golongan. Jadi, mereka diberikan wewenang untuk memberikan tambahan atau tidak. Kemudian bagaimana dengan dampak IKD dan BKD terhadap sertifikasi dosen dan tunjangan profesi dosen? Ya, ini tetap ya. Jadi kalau yang BKD ya tetap minimal paling sedikit pemenuhannya itu adalah 12 SKS. Tetap Bapak Ibu, ya, maksimal 16 SKS. Begitupun juga yang di IKD. Kemudian bagaimana mekanisme pembayaran tunjangan profesi bagi dosen PTS? Pembayaran tunjangan profesi bagi dosen PTS tetap dilakukan oleh pemerintah Bapak Ibu ya, karena kita melaporkan hasil kinerja kita. Nah, apakah tunjangan kinerja dan dengan tunjangan profesi dosen itu sama? Tunjangan kinerja itu berbeda dengan tunjangan profesi Bapak Ibu ya. Dan tunjangan kinerja itu kalau melihat dari kementerian yang lain selain dari Kemendikbudristek itu telah diberikan sejak lama. Nah, ini yang lagi diperjuangkan oleh teman-teman PNS di bawah naungan Kemendikbudristek bahwa biar mereka itu juga mendapatkan tunjangan kinerja, ya. Bapak Ibu bisa lihat di video YouTube saya yang tunjangan kinerja itu. Gitu. Yang jelas tunjangan kinerja itu berbeda dengan tunjangan profesi. Nah, apakah mulai tahun 2025 tunjangan kinerja akan diberikan untuk dosen? Bagaimana kejelasan pemberian tunjangan kinerja? Nah, ini di dalam Permendikbudristek nomor 44 itu sebenarnya tidak mengatur yang namanya tunjangan kinerja. Ini penting ya Bapak Ibu untuk memahami peraturan ini ya. Jelas-jelas sudah disebutkan bahwa profesi, karir, dan kesejahteraan dosen. Meskipun ya tunjangan kinerja itu ada kaitannya dengan kesejahteraan dosen, tetapi jelas-jelas dia tidak mengatur di dalam Permendikbudristek ini. Nah, bagaimana mekanisme penetapan alokasi kuota tunjangan kehormatan? Nah, kalau tunjangan kehormatan ini ditetapkan berdasarkan dari kinerja perguruan tinggi, yaitu yang telah disusun di dalam IKD, ya, dari perguruan tinggi tersebut. Nah, mekanisme penetapannya itu ya ditentukan berdasarkan dalam Permendikbudristek yang akan diterbitkan dalam waktu dekat ini. Seperti itu. Nah, kemudian, kedepannya PTN Badan Hukum itu diharapkan dapat merekrut dosen dan mendanai sendiri dosen tersebut. Namun, terdapat pengaturan bahwa UKT dibatasi, tidak boleh naik lagi. Bagaimana solusi pendanaan PTN berbadan hukum? Ini sibuk sekali ya PTN berbadan hukum ini ya.
teman-teman dosen yang di PTS itu tidak mendapatkan apa bantuan dari pemerintah, tapi mereka fighting sendiri untuk bisa survive gitu. Ya, bisa dibaca sendirilah di sini. Kemudian tunjangan kinerja mana yang diterima oleh dosen PTKL, tunjangan kinerja kementerian lain, atau tunjangan dosen di Kemendikbudristek. Nah, tunjangan yang akan ditetapkan oleh dosen PTKL adalah tunjangan kinerja dari Kementerian PTKL. Ya. Kemudian bagi dosen non-ASN maupun dosen non-PNS, ya, yang menerima tunjangan profesi, apakah perhitungan tunjangan juga berdasarkan akumulasi masa kerja. Jadi bagi dosen non-PNS, perhitungan tunjangan profesi itu disesuaikan dengan pangkat dan jabatan akademik PNS-nya paling rendah, ya. Kemudian bagi dosen CPNS yang memiliki jabatan fungsional atau akademik, apakah tunjangan jabatan fungsionalnya itu diberikan sesuai dengan TNT CPNS atau TNT PNS. Nah, tunjangan jabatan fungsional itu diberikan kepada dosen tetap. Nah, CPNS sudah dikategorikan sebagai dosen tetap, sehingga mendapatkan tunjangan fungsional TNT CPNS berdasarkan besarannya mengikuti aturan perundang-undangan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, apa-apa saja yang ditanyakan di dalam Permendikbudristek, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.